Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Kami di sini dari kelompok 2 ingin menjelaskan tentang teori keputusan mata kuliah riset operasional. Sebelum kita lebih lanjut membahas tentang teori keputusan, tentunya kita harus mengerti apa itu teori keputusan. Teori keputusan berasal dari terjemahan sederhana bahasa Inggris, yakni decision theory. Teori keputusan merupakan pendekatan analitik dan sistematik untuk mempelajari pengambilan keputusan. Dalam pengambilan keputusan terdapat 6 langkah, yaitu yang pertama, identifikasi dan definisikan masalah secara jernih. Yang kedua, buatlah daftar kemungkinan alternatif jawab. Yang ketiga, identifikasi kemungkinan outcomes atau hasil. Yang keempat, buat daftar payoff atau profit dari beberapa kombinasi alternatif dan outcomes. Yang kelima, seleksi dengan menggunakan model matematika teori keputusan. Dan yang keenam, aplikasi model dan buatlah keputusan. Pengambilan keputusan dengan pertimbangan lingkungan. Ada 3 tipe keputusan. Yang pertama, decision making under certainty, kondisi lingkungan yang pasti. Pada kondisi ini, decision maker mengetahui konsekuensi setiap alternatif pilihan putusan secara pasti. Yang kedua, decision making under risk, kondisi lingkungan yang beresiko. Decision maker mengetahui probability untuk mencapai outcomes. Model teori keputusan untuk masalah bisnis ada 2 kriteria, yakni maksimisasi nilai keuntungan dan minimisasi nilai kerugian. Yang ketiga, decision making under uncertainty, kondisi lingkungan yang tidak pasti. Decision maker tidak mengetahui informasi tentang probability dan berbagai jenis outcomes. Pengambilan keputusan dalam kondisi beresiko. Pengambilan keputusan dalam kondisi beresiko adalah situasi keputusan probabilistik. Beberapa kondisi yang dapat terjadi dengan probabilitas kejadiannya. Seleksi alternatif expected monetary value atau EMV yang paling besar, atau dapat pula digunakan konsep opportunity loss. EMV adalah suatu jumlah rata-rata tertimbang dari kemungkinan payoff untuk masing-masing alternatif. Sebuah alternatif pendekatan dalam memaksimalkan EMV adalah meminimalisasi expected opportunity loss atau EOL. EOL adalah biaya yang harus ditanggung akibat tidak dipilihnya solusi terbaik. Pengambilan keputusan dalam kondisi ketidakpastian. Terdapat 5 kriteria pengambilan keputusan dalam kondisi ketidakpastian. Yang pertama, maximise. Yang kedua, maximin. Yang ketiga, equally likely. Yang keempat, criterion of release. Yang kelima, minimax. Kriteria yang pertama, maximise. Kriteria maximise menentukan alternatif yang memaksimalkan outcomes maksimum atau konsekuensi bagi setiap alternatif. Pertama, kita tempatkan outcomes maksimum pada tiap-tiap alternatif dan pilih alternatif itu pada angka maksimum. Sejak penempatan kriteria keputusan pada alternatif yang kemungkinannya dapat meraih outcomes paling tinggi, kriteria ini disebut kriteria optimis. 2. Maksimin. Kriteria maksimin menentukan alternatif yang memaksimalkan hasil yang minimum atau konsekuensi bagi setiap alternatif. Pertama, tempatkan hasil minimum pada tiap-tiap alternatif dan ambil alternatif itu pada angka maksimum. Penempatan kriteria alternatif keputusan ini pada kemungkinan opportunity loss yang minimum. Hal ini disebut sebagai kriteria keputusan pesimistis. Yang ketiga, equality likely atau Laplace. Equality likely sering disebut Laplace, merupakan kriteria keputusan untuk menentukan alternatif pada angka rata-rata outcomes yang paling tinggi. Pertama, kita hitung rata-rata outcomes setiap alternatif dengan cara menjumlahkan semua outcomes dan dibagi angka masing-masing outcomes. Kemudian, pilih alternatif pada angka maksimum. Pendekatan Laplace mengasumsikan bahwa semua kemungkinan dari kejadian untuk masing-masing kemungkinan kondisi. 4. Criterion of realism. Kriteria realisme adalah kriteria keputusan
yang menggabungkan antara keputusan optimistik dan keputusan pesimistik. Kriteria ini menggunakan koefisien realisme atau alfa yang mempunyai jarak angka antara 0 sampai 1. Jika alfa mendekati angka 1, maka decision marker optimis terhadap masa depan. Dan jika alfa mendekati angka 0, maka decision marker pesimis terhadap masa depan. Yang kelima, minimax. Kriteria minimax merupakan alternatif yang memperkecil opportunity loss yang maksimum masing-masing alternatif. Pertama, kita pilih opportunity loss yang maksimum masing-masing alternatif, kemudian pilih alternatif yang mempunyai angka minimum. Di sini kami akan menjelaskan contoh soalnya. Pak Thomson telah mengevaluasi potensi keuntungan dengan pasar favorable akan menghasilkan profit sebesar Rp200.000. Jika kondisi unfavorable, maka akan mengalami kerugian sebesar Rp180.000 untuk pembangunan pabrik baru, alternatif 1. Pada pemilihan alternatif 2, yakni pembangunan pabrik kecil, Pak Thomson mengevaluasi akan mendapatkan profit sebesar Rp100.000 pada kondisi favorable dan menderita kerugian sebesar Rp20.000. Pada alternatif 3, Pak Thomson tidak memproduksi produk lain dan tidak akan mendapatkan keuntungan maupun kerugian. Dan misalkan Pak Thomson sekarang percaya bahwa probabilitas untuk pasar yang favorable dan untuk pasar yang unfavorable masing-masing sebesar 50%. Buatlah pohon keputusannya. Dari contoh soal yang sudah kita lihat tadi, sehingga kita dapat membuat pohon keputusannya sebagai berikut, di mana simbol keputusan dilambangkan dengan kotak dan cabang kejadian tidak pasti dilambangkan dengan bulat. Pada contoh soal tadi, dikatakan terdapat 3 alternatif, di mana alternatif pertama dengan pasar favorable market mendapatkan keuntungan 200.000 dan unfavorable market mendapatkan kerugian 180.000. Alternatif kedua dengan pasar favorable market mendapatkan keuntungan 100.000 dan unfavorable market mendapatkan kerugian 20.000. Sedangkan alternatif 3 tidak melakukan apa-apa sehingga tidak mendapatkan kerugian maupun keuntungan. Dari pohon keputusan yang sudah kita lihat tadi, sehingga kita dapat menghitung menggunakan rumus EMV alternatif sama dengan payoff kondisi pertama dikali probability kondisi pertama ditambah payoff kondisi kedua kali probability kondisi kedua tambah payoff kondisi yang telah ditentukan kali probability kondisi yang telah ditentukan, di mana EMV alternatif 1 sama dengan 0,50 kali 200.000 ditambah 0,50 kali negatif 180.000, hasilnya adalah 10.000. EMV alternatif kedua 0,50 kali 100.000 ditambah 0,50 kali negatif 20.000 sama dengan 40.000. Sedangkan EMV alternatif ketiga 0,50 kali 0 tambah 0,50 kali 0, hasilnya 0. Sehingga alternatif yang harus dipilih Pak Thomson adalah alternatif kedua dengan jumlah keuntungan 40.000.